bersama dengan Al-Ustaz Dani Aksi Indosiar. Waktu dan tempat padanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammadin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, wabil khusus yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sudrajat SE, Kiai Haji Sudarjat SE. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal. Subhanallah, beliau bisa hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Al-Mukarramah Ibunda Hajjah Yus. Juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Abud, Bapak Kiai Haji Soleh. Juga yang kami hormati Al-Mukarramah Cut Herlina, calon anggota legislatif nomor 7 Dapil 9 dari Partai Keadilan Sejahtera. Juga yang kami hormati guru kami Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Nurus Sa'adah, pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Syahroni, dan begitu banyak para guru yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darajatul Asfad atau yang disingkat Darfad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang
masuk surga sama besi-besinya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Bo, pingin ke Mekah. Ibu yang pingin tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah, saya doain yang tunjuk tangan mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Pak, punya duitnya? Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, jangan dulu mikirin duit. Kata guru kami almarhum al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen apa-apa, kata beliau, pertama niat dalam hati. Bo, ibu yang di belakang udah niat. Ibu yang belum niat silahkan niat. Yang di belakang sudah mulai baca niat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Maka setelah niat doa, setelah doa usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Dulu saya pernah ceramah dengan Al-Maghfurlah Syekh Ali Jabir. Kata beliau, Bapak Ibu kalau pengen berangkat ke Mekah ke Madinah gampang, syaratnya cuma 3. Yang pertama, daftar. Di mana daftarnya? Di Aba Travel, Aba Tour. Daftarnya di sini. Setelah daftar, bikin paspor. Setelah bikin paspor, bayar. Punya duitnya, Pak? Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, jangan dulu mikirin duit. Kalau Allah sudah mudahkan, maka akan dipanggil. Kalau Allah sudah memanggil, maka akan dimudahkan. Ada bukti nyata Bapak Ibu, 2019 yang lalu saya mendampingi jamaah haji. Ada aki-aki dari Cikarang. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk bisa berangkat haji. Meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Saya tanya, apa rahasianya bisa berangkat? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, kita semua membayangkan seandainya kita sedang berada di dalam Masjidil Haram, di mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, kita akan melakukan tawaf. Saya baca, tolong semua ikutin. Bismillahi, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ustaz, kalau saya nggak hafal doanya bagaimana? Ikutin pembimbing. Ustaz, pembimbingnya jauh. Apa yang saya baca? Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Ustaz, ini jamaah bu nanya mulu ceritanya. Pembimbingnya jauh, saya nggak baca doa. Kalau saya diam aja sah apa kagak? Sah. Rukunnya muter, doanya sunnah. Paling ibu pulang umroh, pulang haji dapat gelar haji mingkom. Diam baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maulid, ada maulud. Maulid memperingati hari kelahiran. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 22 April 571 Masehi, di mana Nabi dilahirkan di kota Mekah. Ada maulud, yaitu memperingati siapa yang dilahirkan. Maka ketika orang memperingati kelahiran Nabi sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, setelah tanggal 12 Rabiul Awal disebut maulud, kata orang kampung saya namanya mauludan. Sama Pak, ini kampung aku Pak, suka mandi, suka mantri. Oh, suka mantri berarti di sini dulu banyak mantri ya Pak. Kalau penceramah lagi ngomong yang lain dengerin muludan. Kalau penceramah lagi ngomong yang lain pada ngobrol, namanya mulutan. Pada ngobrol ngadu mulut. Maka pertanyaannya, kenapa kita mengadakan maulid?
Kenapa kita mengadakan maulud? Sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada kita. Inilah yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Masya Allah, orang sini hebat-hebat. Saya baca ayat barusan sebagian bisa ngelanjutin. Saya jadi pengen dengar sekali lagi. Saya baca lanjutin. Ibu-ibu duluan, bapak belakangan. Bo, siap bo? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Luar biasa ibu-ibu. Dengan semangat jam 10:30. Sekarang saya mau dengar suara bapak-bapak. Baca Pak yang keras. Jangan mau kalah sama mama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Masya Allah. Bapak dengar ayat itu barusan astagfirullah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nabi saya sama kita, Nabi cinta sama kita. Begitu sayangnya Nabi, begitu cintanya Nabi, ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, yang dipanggil kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Beda sama kita, orang suka mantri. Mungkin nanti seandainya ada yang mati, mungkin yang dipanggil bukan umatnya, yang dipanggil anaknya. Udin, ada Udin. Mama, Agus, nanti kalau bapak mau mati, itu tanah depan kantor kelurahan jangan dijual. Emang kenapa Pak? Jalan raya. Nanti kalau bapak mau mati, itu rumah yang di belakang masjid jangan dijual. Emang kenapa Pak? Kontrakan orang. Begitu cintanya Nabi kepada kita, ketika nanti semua manusia diwafatkan, dan pada saat semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia bangun, Nabi bangkit dari kuburnya, beliau kucak-kucak matanya, beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana? Yang dicari kita. Ketika nanti pintu surga pertama kali dibuka, maka malaikat mempersilakan kepada Nabi orang yang pertama masuk. Nabi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana?
Maka apa pesan Nabi di ujung hayatnya kepada kita? Ummati as-salah, umatku jaga pelihara bagaimana solat kita. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 3 bentuk orang melakukan solat. Apa yang pertama? Alladzina hum fi solatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan solat dengan khusyuk. Ini saya tanya Pak, solat kita udah khusyuk apa belum? Bu, saya tanya ibu, pernah nggak sebelum sholat kehilangan kunci? Allahu Akbar. Kunci mana ya? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Beda nggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan? Sama apa beda? Beda. Izinnya Pak Kiai, saya mau mandir. Masya Allah Bu, ceramah di depan para kiai grogi. Saya tanya, beda nggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan? Sama apa beda? Beda. Lihat dulu saat ibu bapak nganten baru, perasaan cinta sama suami masih luar biasa. Suami pengen minum, itu gelas lengkap, ada tatakan, ada tutupan. Nganten baru, anak 1 mulai tatakan hilang, anak 2 tutup hilang, anak 3 itu Pak yang tawa paling kencang dia itu Pak. Bagaimana salat yang khusyuk? Kata Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, orang yang salat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat salat, hatinya ingat salat, konsentrasi. Makanya mau salat, pintu yang kebuka tutupin, air yang mendidih matiin, tutup saja yang kebuka tutupin. Takutnya lagi salat, kucing nangkring di atas meja. Yang kedua, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan salat dengan lalai. Maka oleh karena itu, melalui momentum Maulid pada malam ini, senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa menjaga bagaimana kualitas ibadah salat kita, as-salatu ala waktiha, melaksanakan salat tepat pada waktunya, ayil jamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Besok manakala datang waktu subuh, bangunkan ibu sang suami seperti bagaimana Nabi dibangunkan oleh istrinya, dibangunkan dengan ciuman. Bo, saya tanya, ibu pernah bangunin suami pakai ciuman Bu? Pernah Pak? Boro-boro. Besok praktek ini ya Bu ya. Bagaimana Nabi dibangunkan dengan ciuman, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Besok ibu bangunin suami, yang lakinya jabatannya RT, boleh panggil jabatannya.
Ya Pak RT. Ini kadang-kadang Pak ada istri bangunin suami bukan pakai ciuman, bangunin suami ada istri pakai kaki. Wah, woi, bukan orang sini, orang sono, tapi lah. Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dilaksanakan secara berjamaah. Nanti di padang mahsyar Bapak Ibu ada 3 kelompok manusia. Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan sudah ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan sudah ambil air wudhu, sudah duduk di dalam masjid menantikan azan berkumandang. Mereka membaca kalimah-kalimah thayyibah, mereka membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah على ياسين نبي الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman. Baik siang ataupun baik janda ataupun, susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Astagfirullah. Bapak-bapak di belakang udah mulai ngantuk dengar kawin lagi. Sholat dulu. Maka oleh karena itu, yang ketiga, alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan sholat karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Maka pertanyaannya, apakah kita yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Itu semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing untuk menjawab terhadap pertanyaan tersebut. Maka pada malam hari ini kita hadir dengan kita memperingati kelahiran Nabi, sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi,
sebagai bentuk kita sayang kepada Nabi, sebagai bentuk agar kita tambah kenal kepada Nabi. Bagaimana digambarkan Nabi, anta syamsun wa anta badrun. Kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Nabi kita ganteng, hidungnya mancu, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Keringat suami ibu wangi karena beliau keringatnya wangi. Beliau dari manah-manah diminta duduk oleh istrinya, buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan, dilap wajah beliau karena wangi. Kadang suka dicium sama istrinya, wangi. Saya tanya, bapak selama nikah pernah dilapin keringat sama istri? Boro-boro. Bo, besok praktekin. Laki pulang mancing, silakan duduk papa, langsung ambil lap, ibu lapin keringat suami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ibu mau cium silakan, insya Allah mabok. Jadi bapak ibu, Nabi ini ganteng. Seandainya kegantengan ini dinominalkan 100%, lalu dibagi kegantengan ini buat semua laki-laki yang berada di dunia, 50% untuk Nabi, 25% untuk Nabi Yusuf, 25% untuk semua laki-laki yang berada di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai kepada suami ibu. Saya tanya ibu, suami ibu ganteng gak? Kata siapa? Kata ibu. Sekarang saya tanya suaminya, Pak, istri bapak cantik nggak? Cantik. Agak. Maka kita bersyukur sebagai suami dan istri, memiliki banyak berbagai macam faidah dan fadilah. Dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun, bagaimana suami ketika memegang tangan istrinya. Besok praktekin ya bu. Apa? Pegang tangan mama. Besok kasih tangan ke suami, tangannya wangi. Jangan habis ngupas bawang belah terasi, laki suruh megang tangan ibu. Maka ketika suami memegang tangan istrinya, maka akan mendapatkan satu kebaikan, akan dihapus satu keburukan, akan diangkat satu derajat. Apabila suami memeluk istrinya, maka akan diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Apabila sang suami mencium istrinya, maka akan mendapatkan 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan, diangkat 20 derajat. Maka oleh karena itu, kita hadir untuk tambah mengenal kepada Nabi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana fisiknya, bagaimana keturunan Nabi. Tarakus sifaha falam yusibuhum arum,
min Adami wa ila abihi wa ummih. Keturunan Nabi tidak pernah melakukan perbuatan as-sifah, tidak pernah melakukan perbuatan perzinahan. Kata Nabi, akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Aku dilahirkan dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab perzinahan. Semua keturunan Nabi dipelihara oleh Allah. Dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisha bin Salamah bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Tarukh bin Narukh bin Matusalih bin Mihyai bin Kinai bin Anusi bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Adek yang di belakang, kakak tanya siapa nama ayah Nabi? Abdullah nama ayahnya. Abdul Muttalib. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Masya Allah, orang sini diajak nyanyi bisa, diajak sholawat bisa. Saya dengar ibu baca sholawat, bapak baca sholawat, hati saya ada, tenggorokan saya sejuk. Hah? Habis minum. Waktu menunjukkan jam 11. MC masih ada waktu? Ibu bapak di belakang sudah mulai pantun. Palinglah enak duduk di taman, siang hari dikasih makan sayur katuk. Ustadz Dani ceramah jangan kelamaan, semakin malam mata semakin. Masya Allah. Ini jujur saya tanya, ceramah udah apa udah? Terus sampai jam berapa? Subuh. Ledower saya. Nanti bapak ibu kalau nggak kuat tolong tunjuk tangan aja. Saya khawatir saya memaksakan terus ceramah, jamaah pulang satu-satu. Saya di sini masih ceramah aja. Kata satpam ada ustadz gila. Insya Allah tidak lama lagi. Amin. Bapak ibu yang saya hormati, secara fisiknya luar biasa, secara keturunannya luar biasa. Maka inilah kita sebagai umat Nabi meneladani akhlak Nabi. Ada berapa macam akhlak? Ada 4. Yang pertama namanya akhlakun hasanun, akhlak yang baik. Bagaimana contoh akhlak yang baik? Misal ibu bapak lagi naik motor, dari belakang
ditabrak odong-odong, kaca spion pecah. Ibu nggak marah, cuman minta ganti. Ini sederhana contoh akhlakun hasanah. Ada lagi namanya akhlakun karim, akhlak yang mulia. Ditabrak odong-odong, kaca spion pecah, ibu kagak marah, kagak minta ganti. Ada lagi namanya akhlakun azim. Ditabrak odong-odong, kaca spion pecah, bapak ibu kagak marah, kagak minta ganti, yang nabrak dibayar 2 juta. Ini kira-kira bapak di sini ada yang model begitu? Kalau ada, mana orangnya? Besok kalau ketemu di jalan saya, astagfirullah. Yang terakhir namanya akhlakun mazmumah, akhlak yang tercela. Maka Nabi mendapatkan gelar akhlakun azim. Bagaimana Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Kenapa? Karena apabila beliau mendapatkan satu caci maki, kehinaan untuk dirinya, namun beliau balas dengan penuh kebaikan. Contoh, beliau saat mau berangkat ke masjid dilempari kotoran unta, beliau nggak marah, pulang dibersihkan oleh puterinya, berangkat lagi. Besok berangkat lagi, dilempari lagi kotoran unta, enggak marah, pulang dibersihkan lagi oleh putrinya, berangkat lagi ke masjid. Ternyata pada hari yang ketiga saat beliau berangkat, lewat, kagak ada yang lemparin. Aneh, kemana? Tumben. Ternyata ditanya, orangnya lagi sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau pulang, beliau ambil satu keranjang kurma, dibawakan kepada yang sakit. Yang sakit kaget melihat kedatangan Nabi, karena kemuliaan dari akhlak yang diberikan oleh Nabi. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Pak, seandainya bapak lewat mau ke masjid, dilemparin tai letok. Tai letok itu tai apa, Bu? Tai ayam. Bedanya tai ayam sama tai letok apa? Sama. Bukan yang di belakang, tai letok itu yang masih basah, Ustaz. Kira-kira ibu marah apa kagak? Habis diuber ke orang ya, Bu ya. Maka inilah Nabi luar biasa, beliau memberikan satu suri tauladan. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan. Ketika Nabi saat akan berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan satu sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya adalah 100 ekor unta. Ini kalau dinominalkan duitnya 2,5 miliar. Ibu pengen punya duit 2,5 miliar. Besok minta sama lakunya. Ternyata pada saat itu ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, ada seorang pemuda kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi.
maka kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang beliau lakukan bukan dimarahi, tapi dinasehati. Dan ini terjadi sampai berulang kali, sehingga akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama Islam. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang kita tiru dari Nabi ada 3. Yang pertama fi aqwalihi, bagaimana beliau selalu berkata dalam dimensi yang baik, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Ketika dirinya dicaci maki, beliau bersabar. Namun ketika agamanya yang dihina, maka beliau akan tampil ke muka untuk membela agamanya. Maka kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkata selalu dalam dimensi yang baik, baik ketika tanggal muda maupun tanggal tua. Adik-adik senantiasa berbicara yang baik-baik dengan teman-temannya, berkata yang baik dengan guru-gurunya. Al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu diraih dengan kita belajar, dan keberkahan diraih dengan kita khidmah bakti kepada guru. Alhamdulillah saat ini kita belajar mondok di pondok pesantren Darojatul Aspak. Ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Maka gunakan kesempatan yang terbaik ini dengan kita menuntut ilmu. Bagaimana Nabi, beliau luar biasa, ditinggal wafat oleh ayah saat dalam kandungan. 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. 8 tahun ditinggal wafat oleh kakek tercinta. Beliau dalam kondisi yatim, namun luar biasa, beliau tetap meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu pengetahuan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah pendidikanku. Maka adik yang di belakang lagi belajar, kakak pesen jangan dulu kenal 5 huruf C, I, N, C, A. Takutnya lagi belajar C, curi-curi pandang. Inginnya ketemu. And not tired without TV. Terus terang adalah segalanya. Akhirnya ditolak lagi. Di mana sakitnya? Di sini. Kalau imannya kuat, jadikan introspeksi. Tapi kalau imannya nggak kuat, khawatir kena pergaulan bebas, kena narkoba, terbius, sekolahnya tidak lulus, harapannya jadi pupus, wajahnya tidak mulus, rambutnya seperti pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus, sukanya pakai baju bagus, padahal mirip layangan putus. Keluar rumah jalan gak becus, akhirnya ditabrak bus. Lama kemudian, na'udzubillahi min. Maka oleh karena itu niatkan dalam hati kita bahwa suatu saat kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin. We become what we think about it. Kita akan menjadi seperti apa yang kita fikirkan. Ana inda zonni abdibi, aku tergantung pada prasangka hambaku. Nelson Mandela
peraih Nobel dunia, beliau pernah berkata bahwa dengan ilmu pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Anak-anak kita lagi belajar, orang tuanya di rumah, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Doaul walid liwaladihi kadoain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya laksana doanya nabi kepada umatnya. Saya punya saudara, Bu, namanya Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Beliau ini tinggalnya di wilayah Pulau Jahe. Beliau masih satu nenek dengan saya. Nenek dia dengan nenek saya sama nenek-nenek. Sama. Jadi saat lebaran saya suka ketemu sama ibunya. Saya tanya bagaimana rahasianya punya anak bisa secerdas beliau. S1, S2, S3 di Al-Azhar, hafal 30 juz Al-Quran. Apa kata ibunya? Dani, kalau kita pengen punya anak soleh dan solehah, bagaimana ingat pesan Nabi, doaul walid liwaladihi kadoain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya laksana doanya Nabi kepada umatnya. Saya waktu dulu anak saya lagi belajar, kalau dia belajar, saya tiap malam bangun melaksanakan sholat sunnah tahajud. Bu, saya yakin ibu juga di sini kalau malam rajin bangun. Kira-kira ibu bangun sholat tahajud apa cuma pipis? Kalau anak lagi ujian, saya orang tuanya puasa. Doa orang tua mustajabah, jangankan doanya, sumpahnya mustajabah. Kalau Bapak kenal Imam besar Masjidil Haram, Imam Abdurrahman As-Sudais, waktu kecil ada cerita lagi bantuin ibunya bikin kue. Untuk dipersiapkan ada tamu yang akan kue itu disajikan. Ternyata lagi dibuat adonan kue, kuenya dikejar tumpah, ibunya marah. Apa kata ibunya? Mama sumpahin kamu, nanti kalau sudah besar jadi imam besar Masjidil Haram. Besok kalau marah bisa begitu. Mama doain kamu nanti kalau sudah besar jadi presiden. Alhamdulillah. Maka adik kita senantiasa menjaga bagaimana berkata dengan perkataan yang baik. Yang kedua, bagaimana Nabi senantiasa fi af'alihi memberikan satu contoh yang terbaik. Yang terakhir fi ahwalihi, bagaimana sikap tingkah laku beliau senantiasa memberikan satu cerminan yang baik untuk kita contoh. Beliau ketika mau tidur, apa yang dilakukan? Ambil air wudhu, tidur miring ke kanan menghadap ke arah kiblat, baca doa. Tidur, bangun tidur baca doa. Selesai baca doa, cuci tangan sebelum wudhu. Kenapa cuci tangan? Karena kita nggak tahu lagi tidur, kadang tangan ngayap kemana, kadang ke lubang hidung, kadang ke mata, kadang ke kuping, kadang ke belakang, kadang ke bawah, kadang kemana-mana. Maka oleh karena itu
kita pada malam ini mencontoh Nabi, tambah mengenali Nabi, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang dipesan Nabi untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita orang-orang yang hadir karena cintanya nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang yang berada di surga ditempatkan duduk dekat, didudukkan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya bicara panjang, namun waktu sudah cukup larut malam. Karena itu mohon maaf dari kami bila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambal, maksud hati ingin terus berkata-kata, saya takut jamaah sudah pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntil anak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammadin.